warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Anissa Chandra Daman Asri dari Prodi Psikologi kelas B Unisa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang tahayul, bid'ah, dan khurafat. Oke, mari langsung saja. Yang pertama adalah tahayul. Tahayul menurut KBBI artinya yaitu sesuatu yang hanya ada dalam khayalan belaka atau kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti tetapi sebenarnya tidak ada atau tidak sakti. Kata tahayul berasal dari bahasa Arab al-tahayul yang bermakna reka-rekaan, prasangkaan, dan khayalan. Sementara secara istilah, tahayul adalah kepercayaan terhadap perkara gaib yang kepercayaan itu hanya didasarkan kepada kecerdikan akal, bukan didasarkan kepada sumber Islam, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Ada kepercayaan yang sampai kini masih melekat dalam diri sebagian umat Islam di tanah air tentang bulan Safar, yaitu bahwa bulan Safar adalah bulan naas, bulan yang penuh kesialan. Alasannya, kata Safar berarti sejenis penyakit di dalam perut, berbentuk ulat besar yang dapat membunuh. Kepercayaan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ketika itu mereka menganggap bulan Safar sebagai bulan yang syarat dengan kejelekan. Di samping itu mereka juga menganggap Rabu sebagai hari naas, terlebih Rabu terakhir setiap bulan. Kepercayaan atau tahayul ini sebenarnya sudah dihilangkan oleh Islam. Rasulullah pernah berdebat dengan orang Badui. Tak ada penyakit menular dan tak ada kepercayaan pada tahayul, sabda Nabi Muhammad SAW. Badui berkata, "Lantas, bagaimana dengan unta yang sehat? Kemudian sakit setelah didekati unta yang sakit." Nabi menjawab, "Lalu siapa yang menulari unta pertama?" Perdebat ini menegaskan bahwa kepercayaan itu tidak ada dan tidak dibenarkan adanya menurut pandangan Islam. Tahayul tidak ada tempat dalam Islam dan dalam hati kaum muslim. Tahayul merupakan bentuk syirik. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad SAW berkata, "Tiarah atau tahayul ialah sejenis syirik." HR Tirmizi. Syirik yang berarti sekutu atau persekutuan digunakan dalam arti mempersekutukan Tuhan lain selain Allah. Baik persekutuan itu mengenai zatnya, sifatnya, atau af'alnya, maupun mengenai ketaatan yang seharusnya ditujukan hanya kepadanya. Syirik merupakan suatu perbuatan yang tidak mendapatkan ampun dari Tuhan. Nah, berikut adalah contoh perilaku tahayul. Misalnya, pertama, percaya bahwa apabila seseorang kejatuhan cicak, maka akan terkena musibah. Padahal ya, cicak cuma jatuh aja. Yang kedua, percaya adanya angka pembawa sial. Ketiga, menganggap bulan Safar sebagai bulan penuh kesialan, sebagaimana yang saya tadi jelaskan. Baik, materi berikutnya adalah bid'ah. Arti bid'ah menurut bahasa ialah segala macam apa saja yang baru atau sesuatu yang diadakan tanpa ada. Contohnya terlebih dahulu. Dan dalam istilah syariat, bid'ah adalah lawan dari sunnah, yaitu amaliyah, keagamaan yang belum ada pada zaman Rasulullah. Kemudian bid'ah itu muncul kaum yang 5. Sedangkan arti bid'ah secara istilah adalah mengada-adakan sesuatu dalam agama Islam yang tidak dijumpai keterangannya dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Pendapat senada dikemukakan bahwa bid'ah adalah segala urusan agama yang tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan perbuatan tersebut, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Macam-macam bid'ah ada 2, yaitu
Bid'ah dalam ibadah saja, yaitu segala sesuatu yang diada-adakan dalam soal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada contohnya sama sekali dari Rasulullah, baik dengan cara mengurangi ataupun menambah-nambah aturan yang sudah ada. Kedua, bid'ah meliputi segala urusan yang sengaja diada-adakan dalam agama, baik yang berkaitan dengan urusan ibadah, akidah, maupun adat. Perbuatan yang diada-adakan itu seakan-akan urusan agama yang dipandang menyamai syariat Islam, sehingga mengerjakan sama dengan agama itu sendiri. Berikut adalah contoh perilaku bid'ah yang sering dijumpai, antara lain adalah yang pertama, itu adalah selamatan kematian atau sering disebut kenduri. Bagi orang Jawa mungkin itu masih ada sampai sekarang. Dan kedua adalah selamatan pada tanggal 1 Muharram. Ketiga, selamatan 4 bulan pada ibu hamil. Ya, materi berikutnya adalah khurafat. Khurafat berasal dari bahasa Arab al-khurafat yang berarti dongeng, legenda, kisah, cerita bohong, asumsi, dugaan, kepercayaan, dan keyakinan yang tidak masuk akal, atau akidah yang tidak benar. Mengingat dongeng, cerita, kisah, dan hal-hal yang tidak masuk akal di atas umumnya menarik dan mempesona. Maka, kufarat juga disebut dengan al-hadis al-mustamlah min al-kizm, cerita yang menarik dan mempesona. Sedangkan secara istilah, kufarat adalah suatu kepercayaan, keyakinan, pandangan, dan ajaran yang sesungguhnya tidak memiliki dasar dari agama, tetapi diyakini bahwa hal tersebut berasal dan memiliki dasar dari agama. Ada yang memahami bahwa kufarat adalah tahayul atau hal-hal yang tidak masuk akal atau perkara sulit untuk dipercaya kebenarannya dalam ajaran Islam. Dengan demikian, baik umat Islam, ajaran atau pandangan, kepercayaan dan keyakinan apa saja yang dipastikan ketidakbenarannya atau yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi dimasukkan dalam kategori kufarat. Kufarat adalah bid'ah dalam akidah, yakni kepercayaan atau keyakinan kepada suatu perkara yang menyalahi ajaran Islam. Berikut adalah beberapa perilaku yang dikategorikan sebagai perbuatan khurafat, yaitu mempercayai bahwa berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan orang yang secara berantai sesampai kepada orang yang pernah berjabat tangan dengan Rasulullah akan masuk surga. Itu sangatlah tidak masuk akal. Yang kedua adalah mendapatkan berkah dengan mengecup tangan para ulama. Ketiga, mempercayai kepada ulama tertentu itu keramat serta menjadi kekasih Allah serta terjaga dari berbuat dosa. Andai kata pun berbuat dosa, maka sekedar sengaja diperbuatnya untuk menyembunyikan kesuciannya, tidak dengan niat maksiat. Itu lebih tidak masuk akal lagi. Berikutnya nomor 4 adalah memakai ayat-ayat Al-Quran untuk azimat atau menolak bala, penghasilan, dan sebagainya. Seperti praktek-praktek kayak dukun menggunakan ayat-ayat Al-Quran, berdalih memakai ayat Al-Quran, padahal itu perbuatan yang tidak baik. Berikutnya nomor 5 adalah mengambil wasilah atau perantara orang yang telah mati untuk mendoakan kepada Allah. Seperti saat kita ke makam, seharusnya kita mendoakan yang telah meninggal. Tapi sifat khurafat yang bisa
dikategorikan dalam hal ini adalah kita meminta kepada orang yang telah mati tersebut untuk mendoakan kita. Maksudnya kita meminta sesuatu kepada orang yang telah mati tersebut. Itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Dan berikutnya adalah meyakini kuburan orang saleh dapat memberikan berkah. Ketujuh, memuja atau memohon kepada makhluk halus atau jin. Berikutnya, ke-8, ada meyakini sebuah benda, tongkat, keris, batu, dan lain-lain memiliki kekuatan gaib yang bisa diandalkan dan sebagainya. Nah, berikutnya, yang terakhir adalah cara menghindari tahayul, bid'ah, dan khurafat. Yang pertama, kita harus memahami tujuan dari ibadah yang akan dilakukan. Dengan memahaminya, kita akan tidak sembarangan melakukannya. Kedua, memperdalam ilmu agama, agar kita tidak dapat disesatkan oleh orang, ataupun kita tidak salah memilih jalan. Ketiga adalah menanyakan masalah ibadah kepada ahlinya. Kita sebaiknya tidak memutuskan sendiri permasalahan ibadah, apalagi karena menuruti hawa nafsu. Misalnya melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan sesuai dengan keinginan kita, itu tidak baik. Itu tidak boleh. Yang terakhir adalah tidak taklid atau tidak ikut-ikutan orang lain. Misalnya, dia seperti ini, aku juga harus seperti ini. Bukan, lebih tepatnya kayak, kayak gitu, aku juga kayak gitu. Maksudnya kayak orang ikut-ikutan ke dalam hal yang sesat, kita juga ikut-ikutan. Maksudnya kayak gitu. Iya, maksud saya kayak gitu. Bisa ditangkap? Iya, maksud saya kayak gitu. Oke. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.